Soal yang pertama. Guru kelas 3 menjelaskan materi pembelajaran tentang ciri-ciri hewan mamalia dengan memberikan contoh berbagai hewan mamalia. Pernyataan yang tepat mengenai pembelajaran menurut Gang nih yang relevan dengan pembelajaran adalah A. Belajar stimulus dan respon, B. Belajar rangkaian, C. Belajar rangkaian verbal, D. Belajar membedakan, E. Belajar pembentukan konsep. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Yang pertama yaitu belajar isyarat. Belajar isyarat mirip dengan kondisi respon atau respon bersyarat. Nah, seperti misalnya menutup mulut dengan telunjuk, ini isyarat mengambil sikap tidak boleh bicara. Lambaian tangan ini isyarat untuk datang mendekat. Kemudian menutup mulut dan lambaian tangan ini yang disebut dengan isyarat. Sedangkan diam dan datang ini adalah respon. Jadi belajar isyarat, belajar yang mirip dengan conditioning respon atau respon bersyarat. Kemudian ada belajar stimulus respon. Nah, misalnya mencium bau masakan sedap, maka kita akan keluar air liur atau mungkin ngiler. Nah, hal ini disebut dengan belajar rangkaian atau chaining. Rangkaian atau rantai dalam chaining ini semacam rangkaian antara stimulus respon yang bersifat segera. Nah, contoh dalam pendidikan misalnya memberikan tepuk tangan, maka siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Nah, apa perbedaan antara belajar isyarat dengan stimulus respon? Kalau isyarat itu ada gerakan tertentu yang memiliki makna tertentu. Misalnya kalau kita geleng-geleng itu berarti kan tidak boleh. Jadi isyaratnya tadi kita menggelengkan kepala, maknanya jangan atau tidak boleh. Kalau stimulus respon itu tidak ada isyarat. Respon itu muncul karena ada stimulus, seperti memberikan tepuk tangan, di mana tepuk tangan di sini bukan isyarat, tetapi semacam stimulus. Kemudian ada belajar asosiasi verbal. Nah, suatu kalimat atau unsur itu berbangun limas. Nah, ini adalah contoh dari asosiasi verbal. Seseorang dapat menyatakan bahwa unsur bangun limas kalau ia mengetahui berbagai bangun seperti balok, kubus, dan lain sebagainya. Jadi si anak di sini bisa mengasosiasi suatu bangun atau suatu pemahaman apabila dia sudah mengetahui unsur-unsur dari bangun-bangun atau pemahaman yang sejenis. Misalnya di sini tadi, anak ini bisa mengetahui bahwa itu adalah unsur dari bangun limas karena dia sudah mengetahui unsur dari bangun-bangun yang sejenis, yaitu sejenis dari bangun ruang. Mungkin ada limas, balok, kubus, tabung, kerucut, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada belajar membedakan atau diskriminasi. Nah, tipe belajar ini adalah pembedaan terhadap berbagai rangkaian, seperti membedakan berbagai bentuk wajah, pembagian waktu, binatang atau tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan mungkin dibedakan berdasarkan akarnya, ada akar serabut, akar tunggang, kemudian pola daunnya. Nah, ini disebut dengan belajar membedakan atau diskriminasi. Selanjutnya ada belajar konsep. Konsep merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil membuat tafsiran terhadap fakta. Dengan konsep dapat digolongkan binatang itu bertulang belakang menurut ciri-ciri khusus seperti kelas mamalia, reptil, amfibi, burung, ikan, dan dapat pula digolongkan misalnya manusia berdasarkan ras, warna kulit, atau kebangsaan, suku bangsa, atau hubungan keluarga. Nah, dengan demikian, kemampuan membentuk konsep ini terjadi jika orang tersebut dapat melakukan diskriminasi. Jadi syarat untuk belajar konsep, dia harus bisa dulu belajar membedakan atau diskriminasi. Kemudian ada belajar aturan, rule learning, atau hukum, dalil, dan rumus adalah rule atau aturan. Tipe belajar ini banyak terdapat dalam semua mata pelajaran di sekolah. Nah, seperti benda memuai jika dipanaskan, ini kan sudah aturannya seperti itu. Besar sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat, ini sudah aturannya seperti itu. Nah, inilah disebut dengan belajar rule learning. Kemudian belajar pemecahan masalah, problem solving learning. Nah, memecahkan masalah adalah biasa dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan bagian dari pembelajaran pemikiran atau kognitif. Nah, dengan demikian, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang E, belajar pembentukan konsep. Karena di sini guru menjelaskan materi pembelajaran tentang ciri-ciri hewan mamalia
dengan memberikan contoh berbagai hewan mamalia. Nah, dalam belajar pembentukan konsep ini kan siswa diberikan konsep dulu. Bagaimana ciri-ciri hewan mamalia? Oh, ini ciri-cirinya. Kemudian diberikan contoh. Nah, inilah yang disebut dengan belajar pembentukan konsep. Nah, kalau untuk A, B, C ini mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, yang D ini kan hampir mirip antara membedakan kan? Karena di sini juga dia diberikan pembelajaran mengenai ciri-ciri hewan dan diberikan contoh hewan mamalia. Ini hampir mirip, tapi sebenarnya tidak, teman-teman. Karena kalau membedakan kan tidak ada hal yang dibedakan. Ini hewan mamalia karena pembahasannya adalah mengenai ciri-ciri hewan mamalia. Jadi tidak ada yang bisa dibedakan. Nah, kecuali nanti di sini konteksnya mungkin diberikan ciri-ciri hewan, ada yang mungkin ciri-cirinya dia bertelur, kemudian beranak, kemudian bertelur dan beranak. Nah, kemudian dia diberikan contoh dari masing-masing itu. Nah, di sini kemudian siswa diminta untuk mengelompokkan. Nah, itu baru masuk ke membedakan. Soal berikutnya. Bu Dina mengajar materi pengukuran luas bangun datar ke peserta didik. Setelah mengajar, Bu Dina akan mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pengukuran geometri. Langkah-langkah yang harus dilakukan Bu Dina untuk menilai kemampuan peserta didik dalam materi tersebut adalah. Nah, di sini ada option dari A sampai E mengenai langkah-langkah Bu Dina untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pengukuran geometri. Silahkan dibaca dulu teman-teman untuk option-option dari A sampai E. Kemudian silahkan teman-teman kira-kira jawabannya yang mana. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, di sini kalau untuk jawaban yang A dan D ini untuk menilai sikap teman-teman. Kemudian B dan E untuk menilai keterampilan. C menilai pengetahuan. Nah, di sini kan Bu Dina ini ingin mengukur kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pengukuran geometri. Berarti ini hubungannya dengan pengetahuan. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, yang A dan E ini untuk menilai sikap. Karena di sini ada kata wawancara, mewawancarai peserta didik. Penilaian sikap itu biasanya dilakukan dengan wawancara, kemudian dengan observasi atau dengan angket. Jadi kebetulan di sini ada kata wawancara, berarti yang A ini masuk ke penilaian sikap. Yang D juga ada instrumen wawancara. Ini dia masuk ke penilaian sikap. Kalau yang B dan E ini untuk menilai keterampilan praktik, teman-teman. Ada produk yang dihasilkan. Ada hasil kerja di sini. Kita lihat. Menyusun lembar observasi, membaca materi, menilai hasil kerja. Nah, ini. Jadi dia melakukan keterampilan praktik. Yang E sama, membaca materi, menyusun instrumen lembar jurnal, menyajikan ke peserta didik, menilai hasil kerja. Nah, ini juga masuk ke penilaian praktik. Nah, jadi jawabannya tepat, yaitu yang C. Karena Bu Dina di sini akan mengukur ranah pengetahuan. Soal berikutnya. Pak Budi adalah seorang guru PPKN. Setiap kali selesai memberikan materi pembelajaran, Pak Budi selalu mengadakan evaluasi pembelajaran dengan memberikan beberapa soal kepada siswanya. Hal ini dilakukan Pak Budi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswanya. Pernyataan yang tepat mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Budi adalah A. Pak Budi melakukan prinsip penilaian finding out. B. Pak Budi melakukan prinsip penilaian summing up. C. Pak Budi melakukan prinsip penilaian checking out. D. Pak Budi melakukan prinsip penilaian checking up. E. Pak Budi melakukan prinsip penilaian keeping track. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Penilaian yang baik ini harus didukung dengan prinsip-prinsip penilaian agar terdapat aturan yang jelas untuk mengembangkan penilaian. Nah, pada umumnya penilaian memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Misalnya, melalui penilaian portofolio. Kemudian checking up, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ingat, checking up itu
mengecek kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya melalui pemberian soal evaluasi. Kemudian yang nomor 3, finding out, itu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. Misalnya kuesioner, angket. Nah, ini contohnya. Jadi mengapa si siswa itu bisa rendah nilainya? Apakah karena proses pembelajarannya atau karena motivasi siswanya? Ini perlu diadakan penelitian untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut dengan kuesioner atau angket atau wawancara. Kemudian yang keempat yaitu prinsip penilaian summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Nah, seperti penilaian PTS atau PAS. Nah, di mana penilaian summing up ini lebih menekankan pada penilaian apakah peserta didik tersebut sudah mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Kalau checking up tadi sama, mengecek juga kemampuan peserta didik, tetapi dalam proses pembelajaran. Kalau summing up hasilnya. Nah, itu perbedaannya ya teman-teman. Kalau keeping track dan finding out pasti sudah bisa. Tinggal checking up dan summing up. Nah, dengan demikian, karena di sini setiap kali selesai memberikan materi, Pak Budi selalu mengadakan evaluasi. Berarti ini berhubungan dengan proses. Nah, proses berarti dia checking up. Sehingga jawabannya adalah yang D. Pak Budi melakukan prinsip penilaian checking up. Soal berikutnya. Dari 28 siswa dalam sebuah pembelajaran, hasil yang diperoleh siswa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebanyak 4 siswa memperoleh nilai 65 pada KD 3.1 dan sebanyak 16 siswa memperoleh nilai 55 pada KD 3.4. Jika diketahui KKM muatan pelajaran tersebut adalah 70, maka tindakan yang paling tepat dilakukan guru tersebut adalah A. Pembimbingan individu pada KD 3.1 dan pembelajaran ulang klasikal pada KD 3.4. B. Pembimbingan klasikal pada KD 3.1 dan pembimbingan individu pada KD 3.4. C. Pembelajaran ulang klasikal pada KD 3.1 dan pada KD 3.4. D. Pembimbingan individu pada KD 3.4 dan kelompok pada KD 3.1. E. Pembimbingan individu, kelompok, dan klasikal. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi apabila persentase peserta dari 0 sampai 20% yang tidak tuntas, itu akan diberikan pembimbingan individu atau tutor sebaya. Kalau 25 sampai 50% itu pembimbingan kelompok. Tapi kalau 50 sampai 100 itu pembelajaran ulang klasikal untuk semua siswa. Nah, karena di sini ada 2 KD, jadi tidak mungkin kedua-duanya ini dilakukan tipe pembelajaran yang sama. Sehingga harus dilihat satu persatu dulu. Yang pertama kita lihat dari KD 3.1. Nah, pada KD 3.1 itu kan jumlah siswa yang tidak tuntas itu ada 4. Sedangkan jumlah seluruh siswa ada 28 orang. Jadi 4/28 dikali 100% ketuntasan. Nah, itu ada 14,28. Ini dibulatkan menjadi 15%. Nah, 15% ini kan ada di sini 0 sampai 20. Sehingga bentuk tindakan yang diberikan oleh guru yang tepat yaitu yang ini, pembimbingan individu atau tutor sebaya, boleh. Kemudian pada KD 3.4 ini yang tidak tuntas ada 16 dari 28 siswa. Dikali 100% ketuntasan itu hasilnya 57,14. Dibulatkan menjadi 58%. Nah, dia ada di sini. Ada di 50 sampai 100%. Maka pada KD 3.4 itu pembelajarannya adalah pembelajaran ulang klasikal, berlaku untuk semua siswa. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang A. Pada KD 3.1 itu pembimbingan individu, pada KD 3.4 itu pembelajaran ulang klasikal.